video kali ini tentang model pembelajaran area untuk anak yang mengalami gangguan komunikasi. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melakukan pembelajaran agar membantu siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan dalam suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran kelompok. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengamanan adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya, anak dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Model pembelajaran sudut. Dalam kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti dan sering disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Model pembelajaran area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dalam menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran sentra. Model pembelajaran berdasarkan sentra yang mempunyai ciri utama yaitu memberikan pijakan untuk membangun konsep aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas bermain. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak, yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Model pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan serta memerlukan kondisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru dapat memilih model pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, serta faktor pendukung lainnya. Dalam proses pembelajaran kali ini, saya memilih model pembelajaran area. Teori model pembelajaran area menurut Diana Mutiah dalam bukunya mengemukakan bahwa model pembelajaran area dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak, menghargai keberagaman budaya, dan menekankan pada pengalaman anak. Konsep model pembelajaran area memberikan kesempatan pada anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sesuai minatnya, sehingga anak dapat bermain serta belajar. Menurut Diknas, model pembelajaran area ialah model pembelajaran di mana anak diberi kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minat mereka di dalam area-area. Model pembelajaran area. Model pembelajaran pendidikan anak usia dini model area sesuai kurikulum pendidikan usia dini 2013 lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Belajar dari kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran.
sesuai dengan kurikulum pendidikan anak usia dini 2013 adalah yang pertama area drama, yang kedua area membaca dan menulis, yang ketiga area musik, yang keempat area balok, yang keenam area matematika dan berhitung, yang ketujuh area seni motorik halus, yang kedelapan sains agama, yang kesembilan area bahasa, yang kesepuluh area pasir. Model pembelajaran area kegiatan yang dilaksanakan dalam melatih pembiasaan, misalnya menyanyi, memberi salam, dan berdoa. Yang kedua, kegiatan inti secara individual di area kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan inti, pendidik bersama anak membicarakan tugas-tugas di area yang diprogramkan. Yang ketiga, istirahat atau makan. Kegiatan makan bersama menanamkan kebiasaan yang baik, misalnya mencuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan, tata tertib makan, mengenalkan jenis makanan bergizi, menumbuhkan rasa sosial, berbagi makanan, dan bekerja sama. Yang keempat, kegiatan akhir. Kegiatan akhir dilaksanakan secara klasikal, misalnya dengan berbicara, bernyanyi, cerita dari pendidik atau membaca puisi, dilanjut dengan diskusi kegiatan satu hari dan menginformasikan kegiatan esok hari, berdoa, mengucap salam, dan pulang. Manfaat model pembelajaran area. Yang pertama, sangat efektif yang dikembangkan dalam pembelajaran secara individu. Yang kedua, membantu anak dalam mengumpulkan benda-benda yang telah disusun di sekitar satu atau lebih di mana anak dapat berinteraksi dengan media tersebut. Yang ketiga, kemampuan anak dalam belajar lebih optimal dan anak akan cenderung aktif. Yang keempat, kemampuan anak dalam belajar lebih optimal. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil area membaca dan menulis. Pengertian area membaca dan menulis, area ini merupakan tempat bagi anak untuk mengeksplorasi pengalaman membaca dan menuliskan kata-kata yang ada di sekitar mereka. Area membaca dan menulis menyediakan berbagai buku atau tulisan, bahan-bahan untuk kegiatan menyimak atau mendengar, bahasa dan menulis. Area membaca berisi buku dan bahan-bahan untuk kegiatan membaca. Dalam proses pembelajaran kali ini, saya akan bercerita tentang singa dan tikus. Suatu hari, seekor tikus melakukan kejahilan pada seekor singa. Dengan sengaja, tikus membangunkan singa. Tak disangka, singa sangat marah dan menangkap si tikus yang hendak memakannya. Namun, si tikus menangis memohon supaya singa memaafkannya. Dengan berbesar hati, singa pun memaafkan dan melepaskan si tikus. Tikus sangat berterima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan singa suatu hari nanti. Proses pembelajaran bercerita ini, apabila guru menjelaskannya dengan intonasi yang jelas, akan membantu siswa yang mengalami gangguan komunikasi. Pesan dari cerita ini, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain dan jangan sungkan untuk membalas kebaikan itu. Nah, sekarang kita belajar mengeja ya. Singa, S I N G A, singa. Tikus, T I K U S, tikus. Dengan intonasi yang jelas yang kemudian akan diikuti oleh anak tersebut secara perlahan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.